Haleluya, di tengah badai pencobaan, Ibu Nerliana akhirnya berhasil menyelesaikannya. Luar biasa memang. Memang di luar itu luar biasa sekali ya. Nah, ngeri ya. Tadi ayatnya mana yang tampilin yang? Ayat berapa tadi ya? Iya, ya itu dia. Oke, luar biasa ya. Tema kita hari ini Goliat. Ya, kalau orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang tidak retorika, maka firman Tuhan akan selalu baru dalam hidupnya. Akan menjadi rema. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu, ya, belajar tentang Allah. Apakah Allah itu? Ya, saudara, ketika Daud yang underdog ini, ya, yang semua orang underestimate kepada Daud, ya, mengalahkan seorang Goliat yang ditakuti oleh seluruh orang Filistin dan seluruh orang Israel. Bayangin. Wah, itu kan maunya film-film kan begitu kan. Semua film pengennya begitu. Yang heroik ya. Kita juga maunya begitu, ngimpinya begitu. Apa daya, ternyata pecundang juga kita. Ya kan, nah, di film mah keren-keren begitu ya. Tapi begitu di dunia nyata, mana ada yang bisa begitu. Nah, tetapi ketika Anda hidupnya memiliki kasih yang melimpah, itu kan terjadi dalam hidup Anda. Semua yang model-model heroik yang epic begitu kan, namanya epic kan. Orang yang underestimate, di underestimatein orang, semua orang yang underdog tiba-tiba mengalahkan orang yang paling ditakuti di seluruh bumi, ya, melawan pekerja yang paling besar di muka bumi. Oh, itu kan epic banget tuh. Wah, Anda juga yang melakukannya kan juga epic kan. Wah, kalau kita mah udah bolak-balik itu udah gak epic lagi, biasa lagi yang begitu. Cina biasa lagi ngomongnya. Ya, nah, bentar. Saya mau share screen dulu ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Oke, saya mau share screen dulu. Sebentar. Luar biasa ya ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar tentang firman Tuhan dan Anda kemudian dari hari ke hari hidup di dalam kasih. Anda baca logos dari kali Anda memiliki kasih. Maka kemudian tiba-tiba itu jadi rema. Ya, masalahnya berapa banyak firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidupmu? Waduh, itu paling ribet itu rema di dalam hidupmu itu, ya. Karena kita akhirnya retorika. Orang kalau hidupnya retorika nggak akan pernah bisa dapat rema. Saya jamin. Orang kalau hidupnya dalam retorika nggak akan pernah punya rema. Sulit, ya. Karena itu harus action. Dia boleh punya pengetahuan Alkitab yang banyak, tetapi karena hidup dalam retorika, dia hidupnya akan penuh dengan kekalahan. Kelihatannya, wah, dia hebat ini, itu, segala macam. Tetapi pada kenyataannya, hatinya remuk redam kalah. Nah, kalau saya hidupnya nggak retorika. Iya, iya, enggak. Menang-menang, kalah-kalah. Kita jujur saja. Kalau kalah ya kita perbaiki. Akhirnya saya mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan dan kita hidup dalam berkemenangan. Ya, Anda yang paham, bukan cuma retorika. Katakan amin. Haleluya. Lihat ya, tadi kita belajar. Allah adalah kasih. Ya kan? Kasih ini agape ya, bukan bukan seks. Banyak orang mengira seks itu kasih loh. Ya, lust itu kasih. Oh enggak ya. Lust itu bukan kasih, itu agape. Yang dimaksud Allah adalah agape. Jadi kalau homoseksual itu ada kasih enggak di situ? Enggak ada. Yang ada adalah fantasi seksual. Lalu orang-orang yang poligami ada kasih nggak? Nggak ada, adanya fantasi seksual, cabul, ya, nggak akan ada di situ. Ya, bahkan suami istri dengan hubungan yang salah itu nggak ada kasih di situ, adanya seks. Kemudian nafsunya berkurang, dia impoten atau dia kemudian tidak jadi frigid gara-gara salah makan mungkin,
hilang. Lalu the cook is off, ya kan, bubar, anggurnya sudah menjadi hambar. Nah, disitulah kemudian orang bingung, di mana Allah? Loh, ini memang nggak akan ada Allah di situ. Karena dari awalnya kamu pikir cinta yang membara itu kamu sebut kasih dan kamu merasakan kehadiran Allah di situ. Nah, itu tadi ilusi agama, retorika agama. Ya, makanya dari awal menikah jangan beretorika, bahkan dengan keluargamu pun jangan beretorika. Nanti hidupmu nggak asik. Hidup kita mah asik-asik karena kita nggak pernah retorika. Iya, iya, enggak, ya. Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Miliki agape. Ya. Lalu tadi kan saya berkata, orang-orang yang memiliki kasih yang melimpah, ya, orang yang memiliki kasih yang melimpah dalam hidupnya, memiliki agape yang melimpah dalam hidupnya, maka dia hidupnya akan penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kemenangan. Jadi bagaimana caranya Anda supaya hidup berkemenangan? Bukan dengan Anda puasa, salah. Supaya hidupmu berkemenangan itu bukan dengan puasa, salah. Supaya Anda hidup berkemenangan bukan menyanyikan lagu-lagu pujian, salah. Supaya Anda berkemenangan bukannya Anda terus berbahasa roh, ya. Sandalawas, bidi, bala, bukan, salah. Bagaimana caranya supaya kita berhidup dalam kemenangan? Milikilah kasih yang melimpah. Simpel kan? Nah, udah selesai, kok banyak itu doang. Ya kan? Kita cuma mau ngomong itu doang. Ya kan? Sebab dikatakan tadi di dalam Yohanes tadi kan, di dalam 1 Yohanes, roh yang di dalam kita, roh yang di dalamku lebih besar. Waduh kan, lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Roh dunia ini apa roh dunia ini? Roh ketakutan, ya kan? Roh arogansi, ya kan? Yang mau opres kamu kan, roh perbudakan, roh yang menekan hidup kita sehingga kita itu jiwa kita tertekan, sehingga kita ini merasa underdog, sehingga kita ini merasa nggak bisa apa-apa, sehingga kita merasa jadi pecundang, nggak berdaya, diperbudak, terikat dengan namanya masturbasi, terikat dengan seks, terikat dengan perjudian, terikat dengan berbagai macam. Ditengking-tengking, dikunyil-kunyil ya sampai kepalanya botak, ditarik-tarik, ditengking-tengking sama pendetamu, nggak akan keluar. Ya, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Roh yang di dalamku, artinya Allah yang ada di dalamku. Artinya kita tarik, ya kan? Allah adalah kasih, Allah adalah roh. Maka agape adalah kasih, adalah roh. Artinya agape yang di dalamku, agape yang di dalamku lebih besar daripada yang roh-roh yang dalam dunia ini. Daripada semua hal-hal yang menakutkan hidup Anda. Tadi dikatakan di dalam Yohanes tadi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang masih takut itu nggak punya kasih. Itu yang disebarkan oleh para pendeta, nakut-nakutin Anda supaya diem, bungkam dengan semua penindasan. Itu yang membuat ya orang-orang seperti Lukas Hartono itu ya menteror kita. Ya, karena dia punya roh ketakutan. Jadi orang yang punya ketakutan nggak punya kasih. Ya, kayak ketua PGI ketakutan. Ya kan, kayak pendeta 15M ketakutan. Orang yang ketakutan dia tuh nggak punya kasih dalam hidupnya.
Bagaimana cara Anda mengalahkan ketakutan dalam hidupmu akan hari esok? Miliki kasih yang melimpah. Udah simpel. Bagaimana cara Anda mengalahkan ikatan-ikatan dosa seksual, fantasi-fantasi yang tidak baik, bagaimana mengalahkan mimpi burukmu yang tidak karu-karuan itu ya, tiap malam tidur mimpi bangun, bagaimana mengalahkan intimidasi, bagaimana mengalahkan apapun, miliki kasih yang melimpah, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, kasih yang ada di dalamku lebih besar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, simple. Bagaimana mengalahkan Goliat dalam hidupmu? Miliki kasih yang melimpah. Enggak usah ngarep-ngarep, wah Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Anda mengharapkan burung merpati datang. Nanti tiba-tiba dari belakang pembantumu bilang, Om, Roh Kudusnya dimakan kucing, Om. Repot kamu, ngarep-ngarep Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Burung merpati dimakan kucing kemarin. Ya kan, biar nih pokoknya buat kalau nanti hari kepenuhan Roh Kudus, biar Roh Kudus datang ya. Makan kucing nggak taunya. Repot Roh Kudus dimakan kucing nanti. Anda jangan ngarep-ngarep yang begituan. Bagaimana caranya supaya hidup kita penuh kemenangan? Milikilah agape yang melimpah. Bagaimana kita punya agape yang melimpah? Nah, itu pertanyaan begitu. Ya lakukan saja. Ya kan? Bagaimana kita punya agape yang melimpah coba? Nah, ini kan pertanyaan kan sekarang dibalik. Bagaimana punya agape? Kalau ada suami istri, ya kan? Dia berhubungan seks. Dia punya passion. Suatu ketika, jangankan passion, ya kan? Kalau bahasa Belanda itu the cook is off. Kelar udah nggak ada passion lagi. Nempel aja udah nggak ada gerengnya. Dia udah bugil saja udah nggak kepengin aja pokoknya. Ya kan? Malah kadang-kadang yang biasanya dulu wah semuanya wangi, wah, mau apanya pokoknya wangi semua pokoknya membuat. Kali itu jangan nempel aja jijik. Alamin nggak begitu? Nempel aja jijik. Nempel aja jijik loh. Jauh-jauh sana, jauh-jauh. Ya kan? Puji Tuhan ya, kami nggak sampai ke fase itu ya. Untung loh kita nggak sampai ke fase itu ya. Ya Tuhan Yesus baik itu ya sama kita. Saya nggak kebayang kalau sampai ke fase itu ya, menyakitkan sekali ya. Tetapi kalau sampai terjadi fase itu, maka itulah saatnya agape itu dilakukan. Maka saatnya agape bekerja. Caranya gimana? Lakukan saja. Memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Pokoknya kasih saja. Itulah agape. Tapi kan sulit kan? Iya emang sulit. Bagi Anda yang kebanyakan alasan. Tapi kalau Anda memang niat, dasarnya niat, ya lakukan saja pokoknya. Tapi bau, wah, bau jigong, Pak, tiap hari kulitnya bau. Nah dulu kamu kok nggak ngerasa bau? Ya ada cinta, ada las. Kok bisa dulu nggak merasa bau? Ya dulu merasa apa bau. Ya kenapa dulu nggak komplain, baru sekarang komplainnya? Ya kan? Nah, kalau sudah begitu ya sudah terima itulah kasih. Nah sekarang Anda mau sok-sokan peluk gembel di pinggir jalan, istrimu bau bawang aja kamu nggak mau peluk, kan kurang ajar. Munafik kan? Kita wah ada gembel di pinggir jalan, kita peluk. Oh Tuhan Yesus kasihanlah ibu ini, wow gembel-gembel terus saudara peluk gembelnya. Tapi istrimu nggak bisa kamu peluk gara-gara bau bawang. Itu kan namanya cuman aksi doang kan, menang aksi doang kan. Manado. Waduh, orang Manadonya marah ntar, sorry ya. Bukan ya. Cuman aksi doang. Berarti kan sandiwara kamu kasihmu doakan orang-orang gembel-gembel di pinggir jalan itu kan. Anda sandiwara, hidupnya retorika semua kok. Iya kan? Lebih gampang ngasih gembel di jalan daripada ngasih istrimu yang bau kok. Lebih gampang atau ngasih suamimu yang bau, ya kan?
Itu kan kenyataannya begitu, lakukan saja. Nah, prosesnya itu memang seperti itu, Saudara. Jadi kalau saya bayangkan ini adalah pipa ini ya, ini adalah pipa gitu kan. Itu kan depannya pipa ini kita kasih keran gitu kan. Nah, kita kasih keran. Nah, ada kerannya gini ya. Nah, terus pipa ini kan muter ada sambungannya keran, terus kita buka. Tapi pipa ini sudah ada banyak kotorannya. Nah, maka pertama kali kamu buka keran ini, cuma netes air. Pertama kali buka itu kotoran ini masuk, padahal di sini saya kasih ini ya biru ya. Di sini ini air itu sudah siap mau keluar. Air itu cuma sedikit. Karena ada sumbatan-sumbatan kotoran-kotoran ini nggak bisa keluar dalam hidupmu. Kasih itu nggak bisa ngalir. Pertama kali memang perkara sudah karatan. Pipamu itu sudah karatan, pipa hidupmu, saluran hidupmu itu sudah karatan. Kamu hidup dalam retorika. Inilah retorika kehidupan dalam hidupmu, basa-basi, kemunafikan, ya gembel, bau bisa kamu peluk suamimu yang bau, wah ributnya minta ampun, ya kan? Wah, kalau ada di jalan, wah, di gereja, wah bisa mengasihi. Oh, kita kan harus mengasihi, mengampuni dia kalau bikin salah kita ampuni 70 kali 70 kali. Oh, salah kali tambah-tambahi kan. 7 kali 70, 10 kali 70, 700 kali 700 dan sebagainya. Tetapi suamimu bikin salah sedikit aja udah perang dingin. Sulit pokoknya. Karena memang ada pipa-pipa kemunafikan, pipa-pipa retorika di sini. Ada kotoran-kotoran itu, karat-karat itu. Ada karatan, pipa hidupmu itu karatan. Dorong terus, buang terus. Jangan malah ditutup, terusin. Sulit Pak, empet, cerit, keluarnya kan tes gitu kan, nggak keluar kan. Biarin aja, kalaupun ketok-ketok pipanya, tok, biar keluar kan. Jadi paksa, nggak apa-apa. Enak Pak, ya nggak apa-apa, biarin aja. Emang kenapa? Ya aku nggak bisa begitu. Ya kasih, lakukan saja. Itulah agape. Itulah agape. Ya lakukan saja. Enak Pak. Ya itulah agape. Kalau nggak enak mah bukan agape, udah biasa. Nggak ada tantangannya. Ya saya ngomong sama teman-teman yang berdiakonia, teman-teman ya kan, para penatua. Ini sudah kita kerja, sudah kita kasih duit, sudah kita pusing, masih difitnah. Nah itulah dia nikmatnya. Saya bilang. Kalau Pak, Ibu, Bapak, Ibu, kalau punya duit, berdiakonia, oke tunggale Pak, gampang Pak. Saya member remaja bisa Pak. Tapi kalau Pak Ibu sudah kasih uang, sudah kerja, sudah manage, masih difitnah. Nah, itu dia berkatnya di situ. Iya kan? Memang sulit. Wah, suami istri kalau lagi cinta tiap hari membara, seksi bohai, ganteng maco, ya kan gubrak-gubrak olala bebek kalau disuruh mengasihi. Apa sayang? Nyawaku kuberikan padamu, seluruh dunia akan kuberikan padamu. Iya, gombal karena malamnya pengen dijatah. Apa begitu istrimu bau, suamimu bau busuk, ya kan? Jangankan seluruh dunia mintanya, minta bikinkan kopi aja dilempar kopinya. Kurang ajar manusia ini munafik. Begitu ya. Simpel kan? Biarkan terus, terus sampai tiba-tiba ini ya kayak orang kencing batu ini keluar semua batunya. Ya semua kotoran-kotoran ini keluar. Maka ini nyemprot saudara. Kasih itu meluar dan tiba-tiba melimpah. Tiba-tiba ini mengalir ya. Wah, tiba-tiba ngalir, saudara. Biarkan terus, jangan dihentikan. Susah, Pak. Enggak susah sebenarnya. Buka saja kerannya. Yang penting buka saja, salurkan saja. Kan intinya kan begitu, salurkan saja. Kalau Anda tutup, ya nggak keluar-keluar. Biarkan saja saluran, ketok-ketok. Minta Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Bersihkan saluran hidupku. Apa? Kepahitan, berdamai. Anda punya apa?
Jangan-jangan Anda punya masa lalu yang tidak baik. Retorika-retorika ini berasal dari mana? Anda cari, Anda doa. Di situ Anda doa. Di situ Anda puasa. Di situ Anda baca firman. Ya, engkau memang sudah bersih oleh logos. Kita koreksi. Apa? Kotoran karat-karat apa yang membuat kamu tidak bisa loss kepahitan masa lalu dengan orang tuamu sehingga kamu nggak bisa mengasihi suamimu? Apa? Mungkin suamimu berbuat salah, kamu belum bisa ngampuni, ya kan? Nggak apa-apa, biarin terus, lemparkan kasih itu, lemparkan agape itu, salurkan terus, sampai tiba-tiba kotoran-kotoran itu keluar bobol, nanti hidup Anda melimpah dengan kasih. Saat itu melimpah dengan kasih, maka itu Roh Kudus bekerja, karena kasih itulah Roh Kudus, agape, rema itulah Roh Kudus, ya kan? Logos ditambah rema, itulah yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya kan? Logos ditambah rema, ya kan? Logos ditambah kasih, logos tambah rema. Logos ditambah kasih, itulah rema. Kita balik lagi, Yohanes 6 ayat 63. Remaku, ya. Remaku adalah roh. Roh apa? Roh Kudus kan? Nggak ada lagi. Emang roh apa lagi? Remaku adalah Roh Kudus. Saat hidupmu ini melimpah dengan kasih, logosnya itu jadi rema, maka itulah yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Itulah Anda akan hidup berkemenangan. Ya, yang paham katakan amin. Dan saya berdoa rema dari Tuhan Yesus membuat pipa-pipa hidupmu bersih dari karat-karat, residu-residu retorika dan kemunafikan, kepahitan, kekecewaan. Lepaskan terus, buka terus, sampai itu ngalir, sampai bobol, sampai kotorannya itu keluar hanyut oleh kasih yang kau berikan. Kalau kasih nggak diberikan, nggak bisa hanyut. Kotoran itu hanya hanyut oleh air yang mengalir melalui pipa hidupmu, ikut keluar. Nggak ada cara lain. Nggak usah tengking-tengking. Nggak ada Tuhan Yesus menengking roh kepahitan. Nggak ada. Belajar dari firman Tuhan yang tertulis. Contohnya sudah ada. Kita belajar seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.